Ya, bentar lagi kita wawancara PH-nya ya, kita wawancara penasihat hukumnya. Oh, yang PDI Perjuangan. Aduh, nyapa saya pul. Apa saya pul? Oh, nuturkeun bae. Ya, jangan tuh masa wawancara begitu. Saya live masalahnya. Share, biar teman-teman tahu nih. Bentar lagi kita wawancara sama PH PDI Perjuangan. Ini udah semua ya? Dapat akun. Ada dapat akun. Ya, ini ada Sekjen PDI Perjuangan juga. Pak sama Pak Ketua DPRD juga ada, Pak Ketua DPRD Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan. Sudah? Ini wartawannya udah semua. Yang 2 kali wawancara kan? Ya, yang nggak ada memang nggak ada keluar. Tuh ada satu lagi sebentar, tungguin tuh ada satu lagi yang lari-lari. Dek, Ya, sok. Baik Pak, hari ini sidang lanjutan ya Pak ya. Ada baru satu saksi. Sebenarnya PDI Perjuangan menghadirkan berapa saksi Pak? Hari ini kami menghadirkan 6 orang saksi. Kami bagi dalam 2 sesi, tapi baru sesi pertama. Nanti dilanjutkan kesaksian dari struktur partai di Kecamatan Sumberjaya. Nah, saksi sendiri tadi kan menerangkan ada beberapa ya yang saksinya kan saksi IT tadi, IT dari PAC Sumberjaya Pak. Nah, itu keterangan-keterangan saksi itu menurut teman-teman PH dari PDI Perjuangan sendiri gimana Pak? Saya kira keterangan saksi tadi sangat cukup jelas. Tadi menjelaskan bahwa peristiwa 17 November 2024 itu bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Jadi bukan tiba-tiba saja Hamzah di 17 November 2024 mengalihkan dukungan. Ternyata ini ada proses panjang sejak pemilu legislatif. Pasca pemilu legislatif, menurut keterangan saksi tadi, Hamzah tidak terpilih, kemudian merasa kecewa karena tidak terpilih. Nah, karena kekecewaan itu, kemudian beliau menjadi tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan partai. Bahkan dalam beberapa kegiatan, justru anehnya Pak Hamzah ini malah menugaskan saksi tadi yang tim IT untuk menghadiri rapat-rapat di DPC partai. Ketika tanggal 17 November itu, tadi keterangan dari saksi ada 2 agenda ya. Yang pertama mungkin agenda 01, yang kedua agenda 02. Di mana saksi tersebut mengikuti agenda yang 02 Kecamatan memang begitu. Betul, memang begitu. Ada 2 kegiatan. Kegiatan 02 yang ini kan tadi ada pertanyaan saya kira tidak substantif dari lawan. Siapa yang membuat surat, siapa yang segala macam. Nah, surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye itu dikeluarkan oleh tim pemenangan. Tim pemenangan membuat surat, kemudian dikirimlah ke
koordinator atau PAC di tiap kecamatan, kemudian distribusi ke nanti. Jadi semua struktur partai itu mengetahui agenda-agenda kegiatan kampanye pasti pokok. Jangankan struktur partai, wartawan juga kan mengetahui jadwal karena hari ini kemana dan seperti apa itu ada suratnya gitu, dan setiap kader partai kan wajib mengikuti agenda tersebut. Yang memobilisasi, memberangkatkan untuk datang ke Wimunding kampanye 02 di Kecamatan Sumberjaya itu bukan ketua PAC, bukan ketua Pak Anja. Pak Anja justru hadir di acaranya Dena yang memobilisasi, yang memberangkatkan, yang memberangkatkan ke acara di Wimunding itu adalah sekretaris Aceh, Pak Mulyana. Melalui surat tertulis Pak Mulyana berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh tim pemenangan. Beliau langsung menginstruksikan kadernya melalui WhatsApp itu untuk hadir di acara Wimunding. Tidak perlu lagi membaca surat, begitu, karena suratnya sudah ada. Perintahnya kan langsung dari tim pemenangan tingkat kabupaten. Perintah untuk menghadiri agenda-agenda kampanye. Bang, izin Bang satu lagi. Tadi kan tim PH-nya dari PD Perjuangan seolah keberatan tuh Pak terhadap hakim tadi yang luar biasa kalau nggak salah dengarnya. Itu gimana sebenarnya Bang? Yang luar biasa. Yang tadi ketika saksi mengatakan bahwa saya ini demi membesarkan partai atau apa gitu selalu terus luar biasa. Terus teman-teman PH itu satiran lah. Keberatan kami karena tadi. Jadi saya kira kita ini sama-sama penegak hukum. Tim penegak hukum, advokat juga penegak hukum. Saya kira kita semua harus saling kami menghormati yang mulia majelis hakim, tapi juga jangan juga saksi yang kami hadirkan kemudian dipaksa atau dibuat seolah-olah dia memberi keterangan yang ada gestur melecehkan. Yang menyikapi sikap hakim yang sebegitu terkesan kayak investigasi gitu kepada saksi, sehingga saksi menjadi ikut dan gemetaran gitu, dan bersaksi juga justru melantur gitu mungkin. Gimana menyikapi ketua hakim? Saya kira dalam setiap persidangan biasa ya, biasa. Jadi hakim bertanya seperti itu, bertanya terhadap saksi untuk menggali kebenaran materi supaya saksi itu bisa menjelaskan secara terang-terangan. Bahkan kami pun biasa seperti itu untuk menggali keterangan saksi agar kita bisa mendapatkan kebenaran materi. Karena kalau formil kan sudah selesai melalui surat. Nah, kalau saksi yang kita cari adalah kebenaran materi. Faktanya bagaimana? Memang bersaksi itu tidak mudah. Alhamdulillah saksi yang kita hadirkan tadi secara mental kuat itu bahwa hakim secara ketika menggali kebenaran materi itu pasti melakukan hal-hal seperti itu agar kebenarannya benar-benar terungkap, kebenaran materialnya benar-benar terungkap. Tidak ada kebohongan yang dilakukan oleh saksi. Baik, dari DPC sendiri Pak Sekjen barangkali mau menambahkan terkait persoalan sidang ini Pak? Proses persidangan saksi dihadirkan dan memberikan kesaksian penguatan kita bahwa tadi peristiwa 17 November itu tadi tidak berdiri sendiri. Artinya bahwa Anda itu melakukan pemberontakan, membakar partai itu adalah rentetannya panjang, diawali dari kekecewaan, tidak dibantu oleh ketua DPC, oleh DPC sehingga kecewa sehingga tidak mendukung. Karena kecewa kemudian dia sebagai ketua PAC otomatis tidak menjalankan tugas sebagai ketua PAC sehingga tidak menggerakkan struktur partai ini. Bahkan dia
ada di pihak sana. Dan hari ini kita hadirkan kesaksian-kesaksian itu, saksi kita akan menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, apa yang mereka lihat dan mereka tahu dari fakta lapangan bahwa seorang itu benar-benar ya mengalihkan dukungan. Buktinya apa? Tidak menggerakkan partai, tidak bekerja sebagai birokrat partai. Saya kira itu akan kita sampaikan di sidang ini, dan saksi-saksi kita akan memberikan kesaksian. Berarti dengan diberhentikannya Pak Hamzah itu berarti otomatis berhenti sebagai ketua DPC berarti Pak. Sorry Pak Aceh. Otomatis. Cukup, silakan teman-teman, barangkali ada. Saksi kita masih ada penguas. Bahwa semua proses yang kita lalui, proses pemecatan ini, hanya DPP dan DPP sifatnya informasi dan mengusulkan di semua itu. Pak Dewan, barangkali Pak Dewan, komentarnya Pak Dewan. Saya kira tadi saya cuma hadiri sepotong ya sedikit. Itu sudah apa yang disampaikan oleh saksi itu betul-betul mereka tahu dan memang yang dialami oleh saksi. Baik Pak Dewan, barangkali berkenan komentar Pak. Dulunya kan Bapak akan diajukan sebagai saksi Pak. Itu kenapa nggak jadi saksi Pak? Barangkali berkenan berkomentar. Saya tadinya mau jadi saksi, melihat dari sidang-sidang sebelumnya itu sudah mengarah kepada pengakuan. Jadi saya ingin membuktikan bahwa itu betul-betul tidak mendukung 02. Jadi saya tadinya ingin membuktikan bahwa ada itu tapi lihat di sidang-sidang dan termasuk baik Haji Indra sudah baikkan di itu banyak ya apa yang disampaikan saya itu tidak penyampaian itu samping itu saya sebagai DPC tidak sebagai saya sebagai wakil kita saya sudah mendengarkan saya. Saya tambahkan sedikit terkait ke Pak Uji. Jadi secara hukum tidak kita hadirkan sebagai saksi dikarenakan dalam jawaban kami, jawaban atas gugatan pengaduan, kami mendalilkan bahwa tergugat saudara Hamzah datang ke rumah Pak Didi. Pertama, dia mengakui bahwa dia mendukung pasangan 01. Itu kita dalilkan dalam jawaban kita, menurut keterangan Pak Didi. Kedua, kita dalilkan dalam jawaban kita itu bahwa Pak Hamzah menyampaikan tidak akan pernah terjadi PAW. 4 tahun akan saya tahan. Begitu. Pak Hamzah menyampaikan itu kepada kita. Nah, dan itu kita dalilkan dalam jawaban kita. Tapi kemudian kan jawaban itu dibalasnya oleh replik namanya. Replik itu jawaban dari penggugat terhadap jawaban yang kita berikan. Nah, dalam replik penggugat tidak membantah itu. Artinya, dalil jawaban yang kita sampaikan, penggugat mengakui kebenarannya. Bahwa dia datang ke rumah Pak Didi, datang ke rumah Pak Didi, dan mengakui mendukung pasangan 01. Gitu. Kenapa Pak Didi tidak kita lakukan proses? Baik, cukup. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman. Demikian wawancara kami bersama PH